Halo pemirsa, saya Arif Widianto, founder bolasalju.com. Jumpa lagi di edukasi bola salju. Kali ini kita ingin bicara tentang diversifikasi. Ya, jangan taruh telur dalam satu keranjang. Logikanya, analoginya, jika Anda membawa telur-telur aset yang tujuannya akan dibawa dalam suatu perjalanan di masa depan yang penting, yang krusial, dan Anda sangat perlu telur itu. Kalau semua telur Anda ditaruh di dalam satu keranjang, maka jika ada resiko lah, ada bebatuan, ada jatuh, ada sesuatu, telur Anda musnah semuanya. Itu teori dasarnya. Baik, materi diversifikasi ini kita ulas di Bola Salju untuk tema pekan atau bulan ini ya, untuk tema member dan non-member. Nah, ini adalah tema penting, ini adalah konsep penting, konsep tengah-tengah dari seluruh kegiatan investasi. Ini adalah konsep eksekusinya. Nah, kenapa? Kenyataannya ya, ini saya sendiri juga bingung. Ada orang yang saking pengen diversifikasinya, ternyata dia punya aset yang sangat lebar. Nah, ini adalah titik ekstrim diversifikasi. Nah, lagi-lagi penting ya, teman-teman semuanya. Diversifikasi itu memang penting, tetapi untuk memahaminya ternyata ada dua titik ekstrim dalam diversifikasi. Ekstrim pertama adalah orang yang tidak tahu diversifikasinya. Dia naruh semua kendaraan asetnya, investasinya dalam satu keranjang. Ketika satu metode yang dia coba itu gagal, hilang semuanya. Itu ekstrim satu. Ekstrim dua adalah dia tidak yakin apapun, jenis aset apapun yang dia pilih, dia tidak percaya, maka dia pilih semua aset-aset investasi atau aset keuangan atau aset apapun spekulasi, semua itu dia lakukan. Otomatis diversifikasinya sangat lebar. Dan hasilnya apa? Nggak kemana-mana harta itu. Bahkan bisa jadi cenderung di bawah. Karena ya tentu tiap orang per orang berbeda ya. Karena kalau kita sudah diversifikasi too wide, terlalu lebar, sementara titik ekstrimnya adalah terlalu banyak aset yang buruk di titik lebar itu, ya akhirnya kinerjanya ketarik ke yang buruk-buruk tersebut. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana diversifikasi yang baik, Pak? Oke, begini. Diversifikasi yang baik, kaidahnya itu tadi, kaidah luas, aset dulu. Tentu kondisi orang per orang berbeda-beda, ya. Ada yang harus risk based aset berisiko agak lebar, bisa jadi ada yang cocok seperti itu. Ada yang saatnya memulai, khususnya ketika usianya sudah tua. Itu teori dasarnya begitu. Jangan dibolak-balik. Nah, itu penting. Ya, itu berdasarkan aset. Sekarang prakteknya gimana? Ya tentu saja Anda harus konsultasi dengan orang-orang yang terpercaya, Anda harus belajar cari referensi yang baik dari orang-orang yang terpercaya. Itu satu. Luasnya aset, pilihan-pilihannya itu tadi, agar Anda tidak terlalu diversifikasi terlalu luas karena Anda nggak percaya apapun itu tadi. Nah, yang kedua adalah diversifikasi jika Anda mengelola besar atau kecil aset yang berbeda. Itu penting. Ya, kalau ada yang bilang, ini teori umum, ada yang bilang, ya kecil aja, mulai dari 1 saham, 2 saham dulu. Secara teori benar, bagi orang yang paham memilih aset yang baik, yang nanti tumbuh, yang nanti menghasilkan return lumayan. Bagaimana jika pilihan satu itu, meskipun kecil, meskipun beberapa juta misalnya baru memulai, nggak sampai 10 juta atau 10 jutaan misalnya kayak gitu. Mohon maaf, ini ya kita nggak bicara angka sebenarnya, anggaplah kecil ya.
meskipun kecil, meskipun baru mulai, tetapi ketika Anda nggak diversifikasi, lalu Anda kecewa, tidak percaya apapun yang ditawarkan di pasar modal, sangat disayangkan. Nah, saya nggak percaya, ya, baik memakai kaidah kecil, dana kecil, atau dana besar, every people should diversify. Semua orang harus diversify. Semua orang harus melakukan diversifikasi. Nah, tentu saja besar diversifikasinya tergantung aset kelolaan masing-masing. Kalau misalnya baru di bawah 10 juta, ya mungkin setiap satu saham 1 jutaan. Begitu teorinya. 2 saham 1 juta, 1 juta. 3 juta, 5 juta, ya mungkin 5 saham baru memulainya. Begitu ya, itu teori kecil, dana kecil. Kalau dana besar, bisa kalkulasinya berbeda-beda. Detailnya, ya saya nggak bisa terlalu luas, tetapi tips singkat dari saya, setidaknya diversifikasi minimal 10 aset atau 10 saham. Kalau kita bicara saham saja, kalau kita nanti diskusi jenis aset ada berbeda lagi, ya. Minimal 10 saham. Saya percaya 10 saham ini bisa cocok, bisa masih bagus untuk orang yang punya kelolaan hingga mungkin bisa 1 hingga 10 miliar, masih oke lah ya. Di atas itu mungkin ya masih harus ditimbang-timbang. Begitu. Nah, di titik itu tadi, mungkin ada yang bertanya, kenapa Pak 10? Kenapa enggak 20? Kenapa enggak 50? Nah, begini jawabannya. Tadi saya sudah cerita titik ekstrim diversifikasi adalah terlalu banyak. Kalau terlalu banyak, apa hasilnya? Apa teorinya? Anda nggak yakin? Maka Anda pilih pilihan banyak agar aman. Itu teori dasarnya. Oke, ada lagi teori kedua. Pak, kalau saya punya diversifikasi yang banyak dan saya masuk di harga murah, bukankah nanti setiap aset yang murah tadi menghasilkan return yang bagus, itu juga akan mengenhance return saya? Bisa benar, bisa tidak. Nyatanya di pasar saham ya bisa benar, bisa tidak, udah gitu aja. Kalau terlalu banyak, misalnya sampai 50 sahamnya dalam satu portofolio, otomatis return kita akan mendekati rata-rata karena semuanya akan terata-rata. Ada saham-saham yang memperoleh titik ekstrim naik, ada yang turun. Di dalam pasar sangat bullish, di dalam pasar yang sangat naik, tidak semuanya naik, ada juga yang turun. Atau naiknya hanya sedikit, mayoritas. Kemudian yang naik besar ada, yang turun besar ada. Akhirnya ya tetap so-so, biasa-biasa saja. Ya, gitu teorinya. Lalu, kenapa misalnya tidak 20? Oke, 20 mungkin cocok ya untuk lembaga, untuk ini saya serius bicara ini karena ada lembaga fund manager profesional yang mengelola aset hanya sekitar 7 saham saja dalam portofolionya. Padahal portofolionya jutaan, ratusan juta dolar, ada seperti itu. Bahkan ada yang bilionan dolar juga hanya mengelola seperti itu. Tentu kalau reksadana mereka harus mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan di negara masing-masing ya kan. Itu berbeda kalau reksadana. Nah, kalau reksadana saya percaya misalnya ada batasan, misalnya satu aset hanya maksimal 10% gitu. Ya berarti 20 saham sudah cukup. Karena harapannya pengelola dana itu bisa mengelola sekitar 5% masing-masing saham. Sehingga 20 saham sangat bagus. Karena teorinya gini, jawabannya kenapa tadi harus kecil, harus sedikit, tapi juga cukup terdiversifikasi. Karena jika Anda punya 10 saham misalnya, kalau salah satu punya return yang cukup bagus, katakanlah 20%, 30%, atau 100%, porsi 10% saham itu yang menghasilkan kinerja 100%, berarti kan 2 kali lipat dia berganda.
portofolio Anda seakan-akan sudah ketarik 10% gitu. Nah, itu bayangkan kalau kita punya 10 portofolio, yang benar kira-kira 5 hingga 7, yang tidak benar ada 3 yang salah, yang benar tadi 7, tetapi yang 3 mungkin so-so, atau yang 5 so-so, yang ter-enhance 2. Portofolio Anda sudah sangat keren. Itu teorinya. Nah Pak, kalau udah fokus sedikit saham, berarti saya harus mantap dong pilihannya. Iya, tentu saja. Anda harus mantap. Anda harus yakin dengan pilihan-pilihan Anda. Anda harus berani membuang saham-saham yang Anda anggap tidak memberi return yang lebih potensial dibanding saham yang lain. Anda harus disiplin dengan pilihan Anda. Anda harus kuat secara psikologis, secara mental untuk mengelola, untuk meyakini apa yang Anda lakukan. Anda harus bisa mengevaluasi keputusan Anda, karena meskipun diversifikasi, kadang masih perlu untuk evaluasi, baik itu mengurangi, menjual, atau mengganti switching opportunity yang ada. Ada yang seiring berjalan, setelah jalan 1 tahun, setelah 2 tahun, setelah 5 tahun, ternyata oke, ini opportunity growth-nya mungkin kurang menarik bagi selera saya. Yang saya harapkan tumbuh sekian-sekian persen. Ada saham yang lain yang lebih menarik dan kebetulan lagi turun. Ya ditukar, harus berani di situ. Nah, suatu saat investor jangka panjang juga harus berani menerima resiko jika keputusannya tadi menjual mungkin salah. Karena market nyatanya tidak selalu menghargai setiap keputusan berdasarkan rasional, itu tidak selalu. Ya, kadang judgement kita sudah benar semuanya, tapi market tidak menaikkan harga saham itu. Bisa juga. Atau bisa juga menunggu beberapa tahun lebih lama dikit baru naik, ada. Atau bahkan market bersikap yang sebaliknya, yang buruk-buruk masih naik seperti beberapa tahun kemarin. Seperti itu. Nah, tapi semuanya kalau kita percayai diversifikasi, ya, baik diversifikasi luas aset, misalnya aset saham kah, obligasi kah, atau SBN retail, atau deposito atau pasar uang. Ya artinya diversifikasi bukan semuanya sama, enggak. Itu teorinya enggak kayak gitu. Diversifikasi tadi di depan saya bilang harus sesuai dengan tujuan pribadi atau tujuan lembaga itu mengambil keputusan mengelola aset finansial itu, mengelola investasinya itu harus sesuai dong. Ya. Kalau tujuannya long term dan kebutuhan dana kurang, lalu dia diversifikasi semuanya, ada semuanya sama, misalnya saham ini, ya belum tentu itu keputusan yang baik. Keputusan yang baik harus sesuai profil resiko dan ekspektasinya masing-masing. Itu satu. Yang kedua, sesuai perkembangan. Ada masalah, dievaluasi. Ada lancar, dievaluasi juga. Sesuai diversifikasi yang direncanakan. Yang ketiga, yang paling penting adalah, tadi kita udah bilang, diversifikasi harus fokus, sharp, harus tegas. Ya karena kalau nggak tegas ya nggak ada hasilnya teman-teman, ya. Nah sebenarnya ada hal lain yang ingin saya ungkap, ya. Diversifikasi ini termasuk dalam cara kita melangkah harus diversifikasi. Ada banyak teori, misalnya apakah eksekusi berdasarkan waktu, eksekusi berdasarkan prosedur yang disiplin. Itu semua kita bisa ambil konsep-konsep diversifikasi di masing-masing eksekusi, komponen eksekusi itu. Waktu kita diversifikasikan, apapun tadi yang kita diskusikan, ada sahamnya, pilihannya, industrinya, apapun kita diskusikan di waktu. Industri kita diversifikasikan sehingga kita aman, kita tenang, dan lain sebagainya. Begitu.
Nah, tetapi teman-teman, di titik ekstrim yang lainnya, bagi profesional, bagi mereka yang ahli, bagi mereka yang tahu dirinya sendiri, saya juga percaya ya, konsentrasi itu juga masih menarik. Ya, ini juga kita lakukan. Karena itulah kami menyediakan misalnya di Riset Bola Salju sebagai referensi, ada 2 portofolio, Carstens dan Alpen. Carstens saat ini diversifikasi, ada 5 saham, kita usahakan minimal 5 saham atau lebih, nggak sampai 10 saham, atau 10 saham maksimal, maaf. Tetapi Carstens agak berani terkonsentrasi di beberapa saham, itu konsepnya, itu konsep Carstens. Kalau konsep Alpen yang portofolionya terdiversifikasi dan beli simpan, nanti rencananya akan selalu terdiversifikasi. Nah, 2 cara itu memberi hasil yang berbeda. Diversifikasi disiplin murni seperti Alpen pasif, Anda akan tenang, Anda akan stabil, Anda akan mendekati indeks yang Anda target, Anda ikuti, ekspektasi indeks yang Anda ikuti. Kalau Anda diversifikasi tapi juga agak fokus seperti Carstens yang kami lakukan, tentu saja Anda harus siap bumpy road, jalan bergelombang, jalan naik turun, Anda harus siap. Stres? Ya jangan. Kalau Anda stres kayak gitu, mending nggak usah coba-coba konsentrasi, langsung diversifikasi saja. Begitu ya. Baik, demikian edukasi tentang diversifikasi kali ini. Ini rekaman langsung, nggak usah diedit. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di episode berikutnya.